Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Inilah 15 keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh, salah satu amalan ringan dan berpahala besar. Sholat sunnah merupakan sholat yang bagi sebagian orang sulit untuk dilaksanakan dengan tepat waktu karena sulitnya untuk bangun pagi. Sebelum sholat subuh dilaksanakan, ada waktu sholat terbaik di antaranya, sholat tahajud dan sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah qobliyah subuh yang begitu banyak membawa kebaikan bagi yang mengerjakan. Sholat sunnah qobliyah subuh dilaksanakan sebelum sholat subuh yang dilakukan dan dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Berbagai kebaikan akan didapatkan dan menjadikan seseorang tersebut disiplin dalam melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Berikut akan dijelaskan mengenai 15 keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh. 1. Sholat sunnah terbaik. 2 rakaat fajar sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Salah satu keutamaannya ialah menjadi sholat terbaik di antara sholat sunnah lainnya, sebab dianggap lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal itu karena sholat subuh sendiri adalah sholat wajib yang terkadang sulit dikerjakan karena sulitnya bangun pagi oleh orang-orang tertentu. Melakukan sholat sunnah qobliyah subuh akan menguatkan dan mendisiplinkan waktu sholat subuh. 2. Jalan masuk surga. 2 rakaat fajar sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Setiap amalan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah akan membawa ke surga, termasuk menjalankan sholat sunnah qobliyah subuh yang merupakan teladan Rasulullah. Bagi yang mampu melaksanakan, tentunya akan menyimpan amalan baik dalam dirinya serta jauh dari penyakit hati. 3. Amalan ringan dan berpahala besar. Sholat sunnah qobliyah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh. Dianjurkan sholat tersebut dilakukan di awal waktu dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama dalam syarih Sahih Muslim. Sholat sunnah qobliyah subuh dapat dilakukan oleh siapa saja, sebab termasuk salah satu amalan ibadah yang ringan untuk dilakukan. Namun juga memiliki pahala yang besar sebagaimana amalan penghapus dosa besar. 4. Kebaikan di akhirat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW membaca dalam 2 rakaat salat sunnah subuh surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, hadis riwayat Muslim 726. Bagi yang rutin melakukan salat sunnah qobliyah subuh disertai menjaga amalan lainnya dengan baik, akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan mendapatkan bekal yang indah untuk kehidupan di akhirat pula dan jauh dari siksaan neraka. 5. Dilindungi di hari kiamat. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW dalam 2 rakaat salat sunnah subuh membaca ayat pada rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah ayat 136 dan pada rakaat kedua membaca surat Ali Imran ayat 52. Hadis riwayat Muslim nomor 727. Setiap yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat subuh dengan tepat waktu dan istiqomah di hari kiamat nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah sehingga ia terlindung dari segala bahaya di hari kiamat. 6. Mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul tentunya sebuah amalan yang baik, sebab barang siapa yang menjadi pengikut Rasul dan menjalankan segala perintahnya, kelak akan mendapat syafaatnya dan terhindar dari segala kesusahan. 7. Jalan kebaikan. Jadikanlah salat sunnah kalian di rumah kalian, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari, ayat 1187.
Salat sunnah qobliyah subuh membawa banyak jalan kebaikan, sebab dari sana akan menciptakan pribadi yang istiqomah dan tepat waktu dalam menjalankan sholat subuh. Sehingga dalam keseharian akan mampu melakukan segala sesuatu lebih disiplin. 8. Memohon petunjuk. Sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari nomor 731 dan hadis riwayat Ahmad nomor 186 dengan lafaz Ahmad. Salat sunnah qobliyah subuh yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah dapat dijadikan sebagai permohonan untuk manusia. Memohon petunjuk tentang segala sesuatu sambil menunggu azan subuh tiba atau setelah azan subuh sehingga termasuk waktu doa yang mustajab. 9. Menunjukkan rasa takwa. Barang siapa yang belum sholat sunnah 2 rakaat subuh, maka hendaknya melakukannya setelah terbit matahari. Hadis riwayat At-Tirmizi 424, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi ayat 133. Rasa takwa akan terlihat oleh orang yang rutin menjalankan sholat wajib dan sholat sunnah. Bagi yang lupa, dapat melakukannya setelah menjalankan sholat subuh itu. 10. Diampuni dosa-dosanya. Dari Qais bin Qad radhiyallahu anhu bahwasanya ia salat subuh bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan belum melakukan salat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan salat 2 rakaat qobliyah subuh. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya. Hadis riwayat At-Tirmizi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi 133. Jelas bahwa setiap perbuatan baik akan menjadi jalan pengampunan dosa-dosa. Salat sunnah qobliyah subuh yang dilanjutkan dengan banyak membaca zikir kepada Allah tentunya akan menjadi jalan untuk pengampunan dosa dan menjadi jalan untuk lebih banyak melakukan kebaikan, sehingga terlindung dari segala keburukan. 11. Kebiasaan baik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim 783. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencela seseorang yang tidak terus-menerus dalam beramal. Dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata padaku, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Hadis riwayat Bukhari 1152. Sholat sunnah qobliyah subuh akan menjadikan seseorang memiliki kebiasaan baik, sebab terbiasa bangun pagi dan melakukan sholat tepat waktu. Kita pun menjadi pribadi yang disiplin dan penuh kebaikan, serta memberi contoh pada orang terdekatnya untuk melakukan kebaikan yang sama pula, sehingga kebaikan akan lebih banyak menular. 12. Mendisiplinkan waktu sholat. Aku tidaklah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat sunnah yang lebih semangat dibanding dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Muslim 724. Rasulullah selalu semangat dan disiplin dalam mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh ini. Hal itu pula yang wajib dicontoh oleh setiap hambanya, sebab merupakan sunnah Rasul. 13. Bentuk doa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah menjaga salat sunnah yang lebih baik daripada menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim nomor 724. Salat sunnah qobliyah subuh yang dijaga merupakan bentuk doa agar bisa menjalankannya dengan istiqomah, sehingga ia terhindar dari sifat malas dan penyakit hati. 14. Rutinitas mulia. Ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah salat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim nomor 723. Melakukan salat sunnah qobliyah subuh adalah rutinitas yang mulia, sebab tidak semua orang mampu melakukannya. Salat sunnah qobliyah subuh dapat mendekatkan kepada setiap kebaikan, seperti disiplin di waktu sholat dan terbiasa beraktivitas sejak pagi. Hal tersebut tidak hanya akan bermanfaat untuk akhirat saja, namun juga menanamkan kebiasaan baik untuk duniawi, seperti terbiasa melakukan segala aktivitas sejak pagi dan terbiasa melakukan segala sesuatu dengan disiplin, sehingga ketika melakukan segala sesuatu menjadi lebih baik dan menjadi lebih terarah. 15. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu diam antara azan ya muazin hingga salat subuh.
Sebelum sholat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari nomor 618 dan Muslim nomor 723. Rasulullah selalu memberi contoh untuk melakukan sholat sunnah qobliyah subuh dan selalu rutin menjalankannya, serta menjadikan hal tersebut sebagai salah satu teladan baik. Hal tersebut yang wajib dicontoh oleh kita semua sebagai umatnya, walaupun dilakukan dengan rakaat yang ringan, namun memiliki keutamaan dan pahala yang begitu besar, serta memiliki berbagai dampak baik bagi kelanjutan sholat subuh yang dilakukan, dan bagi segala aktivitas lain yang dilakukan. Setiap yang melakukan tentu akan memiliki kebiasaan baik dan menjadi seseorang yang lebih disiplin dan lebih istiqomah dalam beribadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penjelasan mengenai 15 keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh, salah satu amalan ringan dan berpahala besar. Semoga bermanfaat.